Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Apa kabar teman-teman semua? Sehat-sehat ya? Oke, di video kali ini saya mau sharing satu saham di sektor consumer goods ya. Dia adalah Pancamitra Multi Perdana atau kode sahamnya PMMP. Ada apa di saham PMMP ini? Bagaimana kinerjanya dan apa isu-isu terbarunya serta bagaimana prospeknya? Yuk kita simak di video berikut. Kita lihat dulu teman-teman ya, sekilas tentang profil dari perusahaan ini, dari Pancamitra Multi Perdana ini. PMMP berdiri tahun 2004, merupakan salah satu perusahaan pemroses udang dan eksportir ya yang terbesar di Indonesia, dengan total produksi yang mencapai 25.000 ton per tahun. Dalam 16 tahun tersebut, PMMP menjadi eksportir udang terbesar di Indonesia, nomor 2 ya, berdasarkan total volume ekspor udang yang mereka hasilkan. Produknya salah satunya adalah yang namanya Leader ya. Nah, produknya yang bernama Leader ini sudah diekspor ke Amerika Serikat dan juga Jepang. Nah, seperti itu produknya, kemasannya ya, teman-teman. Kemudian ada merek Ebinoya. Kalau untuk Ebinoya ini untuk produk yang dipasarkan dalam negeri, meliputi udang Black Tiger, udang Faname, kemudian udang yang sudah dimasak ya, serta value added product. Dari sisi pemegang sahamnya, pemegang saham terbesar atau pengendalinya adalah PT Tiga Makin Jaya sebesar 43%, kemudian Susilo Subardjo 24%, kemudian yang ketiga ada PT Harapan Bangsa Kita ya sebesar 8%. Kemudian sisanya dipegang oleh masyarakat sebesar 15%, teman-teman. Dari sisi kinerja, dari rangkuman EPS atau laba per lembar sahamnya dari tahun 2020, 61 EPS-nya, kemudian 2021 ada penurunan, 2022 turun lagi menjadi 50, kemudian di awal tahun ini mencatatkan EPS 17 per lembar sahamnya. Secara valuasi PBV-nya 0,5 teman-teman ya, sementara net profit margin-nya 4,7, ini sangat mepet sekali untuk margin keuntungan bersihnya, dan ROE-nya 12,4%, masih oke untuk ROE. Dan satu hal yang perlu dicermati adalah hutangnya dari PMMP ini cukup besar ya, terbukti dari rasio DER-nya yang menyentuh angka 257%. Ini rasio hutang yang cukup tinggi. Harga sahamnya mencapai harga tertinggi di pertengahan 2021 teman-teman ya, mencapai harga sekitar 600-an per sahamnya, dan di harga tanggal video ini dibuat tanggal 4 Juni harganya turun sampai ke harga Rp272 per lembar sahamnya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut kira-kira apa yang membuat harga saham PMMP ini turun cukup jauh ya, sampai dengan menyentuh harga 272. Dari EPS memang terlihat turun dari tahun ke tahun, dan sempat minus ya di akhir tahun 2022, walaupun secara total masih positif untuk laba perusahaan. Nah, kita lihat dulu dari laporan keuangannya. Yang pertama untuk kas dan bank ini ada penurunan sedikit antara tahun laporan keuangan yang membandingkan antara tahun 2023 kuartal 1 atau 31 Maret dengan 31 Desember 2022 ya, teman-teman ya. Nah, untuk kas ada penurunan 9,9 juta dolar dibanding sebelumnya 10,2 juta dolar, dan untuk piutang usaha ada penurunan juga, persediaan berkurang, dan secara total aset lancarnya turun sebesar 3 juta dolar teman-teman. Sementara dari aset
tidak lancarnya atau aset tetapnya ada peningkatan dari 49 menjadi 54 juta dolar. Kita lihat isi hutangnya ya, hutang jangka pendeknya totalnya berkurang sedikit dari 209 juta menjadi 208 juta. Kemudian hutang jangka panjangnya turun sedikit dari 6,89 menjadi 6,8 juta. Sehingga total hutangnya termasuk turun ya dari 216 juta menjadi 215 juta dolar. Oke, sementara total ekuitasnya ada peningkatan sebanyak 2,6 juta dolar ya, menjadi 83 juta dolar. Dari sisi penjualan teman-teman, penjualan netonya ada penurunan dari 60 juta menjadi 55 juta dan beban pokok penjualannya ada penurunan dari 48 juta menjadi 43 juta ya untuk kuartal 1 2023 ini, sehingga laba bruto masih turun dari 12 juta menjadi 11 juta. Laba operasi ada peningkatan sedikit. Kemudian laba tahun berjalan turun ya dari 3,6 juta menjadi 2,6 juta dolar untuk kuartal 1 2023 dan total laba tahun berjalan juga turun. Oke, kita lihat dari laporan tahunan perusahaan atau annual report ya. Di situ digambarkan atau dinyatakan tujuan pemasaran mereka mayoritas ke Amerika Serikat sebesar 79,8%, kemudian ke Jepang 17,7%, ke negara lainnya sebesar 2,5% yang meliputi Korea Selatan, Inggris, dan lain-lain ya, dan Singapura. Itu adalah tujuan ekspor mereka di tahun 2022. Dan ini ada beberapa milestone penting yang dinyatakan di sini. 2019 ada pembangunan pabrik ketiga di Situ Bondo ya. Kemudian 2020 ada pembangunan pabrik ketiga juga di Situ Bondo ya, penyelesaian. Dan dari rekap laporan keuangan di sini dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun untuk penjualan itu mengalami peningkatan dari 175 dolar menjadi 190 juta dolar. Dan dari sisi bottom line, laba tahun berjalannya ini mengalami penurunan teman-teman. Oke, nanti kita akan lihat ya kenapa untuk labanya justru turun padahal penjualannya meningkat nih teman-teman. Ini untuk rasio-rasio keuangan juga beberapa mengalami penurunan ya, seperti rasio lancarnya atau current asetnya turun, kemudian DER-nya justru membaik ya. Nah, secara neraca seperti ini asetnya meningkat, kemudian penjualan juga meningkat teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi bahwa penjualan juga meningkat, hutangnya ada peningkatan walaupun secara DER masih turun ya. Kemudian laba tahun berjalan berkurang dari tahun sebelumnya. Dan untuk ekuitas masih meningkat. Nah, ini dia total produksi udangnya ada peningkatan 2022 dibanding 2021 ya. Kemudian pendapatan usahanya naik, laba tahun berjalannya justru turun. Nah, nanti kita akan melihat kenapa penjualannya naik tapi laba tahun berjalan justru turun ya. Nah, ini dia jawabannya bisa kita lihat di laporan keuangan teman-teman dalam 1 tahun ya, 2022 versus 2021. Penjualan netonya 2022 meningkat menjadi 190 juta US dollar. Namun beban pokok penjualannya di situ naik ya 155 sehingga laba operasinya turun dari 19 juta menjadi 12 juta dolar. Dikurangi dengan beban lain-lain yang untuk beban lain-lain tahun 2022 lebih kecil ya, namun demikian secara total bebannya beban pokok penjualan lebih besar dibandingkan 2021 sehingga labanya mau nggak mau tetap turun nih teman-teman.
Iya. Peningkatan beban pokok penjualan terutama yang menyumbang porsi terbesar adalah dari segi pembelian ya, dari 111 juta menjadi 135 juta US dollar sehingga secara total beban pokok penjualannya meningkat dari 134 menjadi 155. Inilah yang membuat arus kas atau rugi laba mereka menjadi jelek ya, menjadi berkurang untuk segi profit yang mereka hasilkan di 2022 dibandingkan 2021. Secara pengiriman justru turun ya, pengiriman dan biaya angkut mereka ada efisiensi di sana, gaji dan tunjangan ada kenaikan. Nah, teman-teman kita lihat pemberitaan di media seperti apa untuk PMMP ini ya. Nah, rupanya ada berita yang cukup penting ini bahwa perusahaan merencanakan akan melakukan private placement. Apa itu private placement dan seperti apa efeknya? Mari kita simak ya satu persatu. Nah, ini kaitannya dengan permodalan ya. Jadi emiten PMMP ini membutuhkan suntikan modal sehingga mereka merencanakan untuk mengeluarkan saham baru sebanyak 10% dari total modal yang sudah ditempatkan di dalam perusahaan, dan nominal yang direncanakan dalam private placement atau pengeluaran saham baru itu adalah sebesar Rp100 per lembar sahamnya ya. Sangat jauh dari harga sahamnya sekarang ya. Sangat jauh dibanding harganya saat ini 275 ya. Ini harga hanya direncanakan Rp100 saja. Namun demikian, hal itu masih akan dibahas ya atau dimatangkan dalam rapat umum pemegang saham yang akan digelar tanggal 5 Juni 2023, 5 Juni di hari Senin ya. Nah, nanti setelah RUPS itu, nanti dalam RUPS itu akan ditetapkan bagaimana keputusan perusahaan terhadap rencana melakukan private placement untuk menambah permodalan mereka sebanyak 10% dari modal yang sudah ditempatkan di perusahaan. Nah, dari private placement tersebut otomatis para pemegang saham yang sudah tercatat sebelumnya, nilai persentase kepemilikan mereka akan terdilusi ya, akan menjadi lebih kecil porsi kepemilikan sahamnya, persentasenya. Walaupun secara jumlah lembar saham tidak akan berkurang, namun secara proporsi kepemilikan perusahaan dalam bentuk saham yang mereka punyai akan menjadi lebih kecil dalam perusahaan emiten PMMP ini, teman-teman. Nah, aksi korporasi seperti ini dinilai tidak adil ya, karena mereka tidak diberikan hak memesan efek terlebih dahulu ya. Nah, jadi melalui private placement ini tidak ada hak yang diberikan kepada pemegang saham sebelumnya yang sudah tercatat di perusahaan untuk membeli sahamnya. Jadi tidak ada tidak ada perlakuan khusus ya terhadap pemegang saham sebelumnya. Dan otomatis jika saham yang beredar nanti bertambahnya dengan adanya private placement seperti ini, maka laba per lembar sahamnya atau EPS-nya juga akan mengecil, teman-teman ya, karena laba yang dihasilkan perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar dan jumlah sahamnya menjadi lebih banyak, maka laba per lembar saham atau EPS-nya akan menjadi lebih kecil. Dengan demikian maka nanti berdampak pula dengan penerimaan dividen yang akan diterima masing-masing pemegang sahamnya, karena karena dividen yang akan diterima per lembar sahamnya menjadi lebih sedikit. Jadi nominal mereka atau yield dividen yang mereka terima menjadi berkurang. Namun demikian perlu kita cermati, teman-teman, bahwa dalam private placement ini tidak selamanya jelek ya. Jadi kita perlu cermati sebetulnya digunakan untuk apa dana yang dihasilkan perusahaan dalam private placement tersebut ya. Bisa merupakan hal yang positif jika saham tersebut, jika private placement tersebut dananya digunakan untuk menambah kekuatan permodalan mereka dalam ekspansi ya. Namun yang jelas tidak digunakan untuk membayar hutang mereka. Nah, untuk PMMP ini kabarnya digunakan untuk
pembelian bahan baku dan juga operasional perusahaan. Kita tunggu saja seperti apa keputusannya tentang private placement PMMP. Dan secara harga sahamnya seperti itu teman-teman, di 272 ya, terus mengalami penurunan. Dan secara price performance juga seperti itu, terus turun ya dalam rentang waktu 1 tahun, dalam year to date semuanya mengalami penurunan ya. Mungkin karena memang sudah ada kabar akan dilakukannya private placement ini teman-teman. Oke, itu tentang saham PMMP, saham yang awalnya di tahun 2021 kemarin mungkin teman-teman, yang ngikuti saham PMMP ini cukup menarik perhatian ya sahamnya ya, cukup menjanjikan terhadap prospeknya karena memang pemain ekspor udang, salah satu eksportir udang terbesar dari Indonesia ya. Namun sayangnya hutang dari PMMP ini sangat besar sehingga, nominal hutangnya DER-nya 2 kali lipat lebih di atas modal mereka, sehingga akhirnya perusahaan pun di tahun 2023 ini merencanakan akan melakukan private placement yang menyebabkan kepemilikan saham dari investor-investor yang sudah tercatat sebelumnya di saham PMMP menjadi terdilusi alias proporsi mereka secara persentase menjadi lebih kecil. Nah, implikasi seperti apa yang akan terjadi dari tindakan korporasi ini layak kita simak bersama teman-teman ya, sebagai tambahan literasi kita semua dalam dunia saham di tanah air. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.